aku nanya tuh sama salah satu bu, ini gimana nih aku kok deg-degan banget ya. Nervous ya. Gini aja, kamu nanti bayangin aja penontonnya itu nggak ada pizza gitu jadi makanan pizza. Ya bagus. Mbak ini tuh ekstras berkarakter gitu, aku perlu banget Mbak gitu. Kenapa gitu? Soalnya nih jadi orang gila. Wedian. Aku pertama kali film layar lebar itu jadi ekstras, jadi Mbak. ketok gue anu aja Mbak, kamu perannya orang gila yang tingkatannya lebih tinggi gitu. Lebih gila gitu. Bar berhasil dari tingkat rendah munggah levelnya dadi wong edane Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sobat Mas Bagus. Hari ini Mas Bagus kedatangan narasumber di mana beliau seorang wanita multi talent yang menggeluti di bidang perfilman dan eksis di Jogja. Kita perkenalkan dengan Mbak siapa? Saya Dina Ros. Dina Ros simpel gitu tak? Iya. Oh iya. Iya, nama panggungnya Dina Ros. Asli Jogja Mbak? Asli Jogja, asli banget. Oh, asli banget, berarti dari kecil di sini? Dari kecil, dari lahirnya di Jogja. Oh, dulu aktivitas dulu kenapa bisa suka film Mbak? Gimana ya? Aku di film tuh enggak sengaja ya. Kebetulan atau kecemplung ya? Waduh, gimana ya? Kebetulan atau kecemplung? Kebetulan aja lah. Oke. Jadi dulu tuh aku kerja kantoran Mas. Gitu. Awal mula? Iya, kerja kantoran. Terus, nah itu pekerjaannya tuh juga warisan gitu, warisan dari ibu. Jadi itu aku gantiin ibu. Ibu nggak ada. Nah, terus aku kerja kantoran. Di situ aku tuh sedih Mas, karena aku masih kehilangan ibu tuh, baru kehilangan ibu terus kantor. Nah, ada sahabatnya ibuku. Itu ya jadi satu kantor gitu. Itu deketin aku. Mungkin dia suka. Enggak, cewek. Dia ini empati lah. Iya. Wah, kok sedih terus gitu ya. Terus ternyata ibu ini tuh main teater nih. Ya, teater STEMK namanya. STEMK. Nah, yuk ikut yuk gitu. Ya wes aku untuk. Itu tahun berapa Mbak? Itu 2013. 2013. Terus aku ini di situ belajar sih gitu ya. Pertama kali itu udah ketemu sama senior yang wow sudah punya nama gitu ya. Ada Pak Landung gitu. Nah ini yang ngajakin aku tuh namanya Bu Cicit. Bu Cicit itu tuh kakaknya Pak Hasmi. Nah Pak Hasmi itu yang bikin Gundala itu loh Mas. Oh Gundala Putra Petir. Ya. Ya wes aku akhirnya agak keselamur lah di situ. Aku latihan. Itu pun teaternya juga bukan teater yang itu jadi dramatic reading gitu Mas. Lebih ke karakter ya berarti ya? Iya, jadi di panggung itu membaca Mas, membaca. Gitu. Dan naskahnya berbahasa Jawa. Gitu. Nah, itu pertama kali saya naik panggung tuh wes grogi banget gitu ya, wes keringet dingin, wes tangannya dingin gitu ya. Terus aduh piye ya, aku nanya tuh sama salah satu bu, ini gimana nih aku kok deg-degan banget ya. Nervous ya? Gini aja, kamu nanti bayangin aja penontonnya itu nggak ada pizza gitu jadi makanan pizza. Ya bagus. Terus ya wes ya sudah bisa dipastikan aku di panggung itu yang paling elek lah mainnya Mas gitu. Nah dilala bapakku nonton di situ. Terus pulang ke rumah gitu bapakku bilang, ya kalau main sandiwara itu tuh ya dinyawani lah gitu. Dikawinkan ya berarti dihayati pakai hati lah gitu. Jadi kalimat itu ya jangan baca aja, Pak, tapi harus masuk. Ada. Dari situ ya wes aku akhirnya digembleng di situ aku. Itu nggak enak Mas, jadi prosesnya tuh panjang gitu.
dari panggung ke panggung gitu ya. Aku sering dimarahin sih karena ya begitulah, aku pernah telat juga, aku dimarahin gitu. Tapi dari situ tuh aku jadi ya Mas, punya mental yang kuat. Ya sebenarnya sih ya enggak gitu. Terus nah dari panggung ke panggung akhirnya ini aku dapat kesempatan panggung gede nih Mas gitu di TBY. Biasanya cilik. Biasanya tuh mungkin di LIP LIP atau Bentara Budaya. Ya masih lingkungan situ ya Mbak ya. Kecil lah gitu. Ya nggak kecil juga sih ya kalau LIP. Ya besar. Terus, nah ini panggungnya gede nih di TBY gitu. Nah aku, wah itu juga grogi banget. Itu tahun berapa Mbak mulai di panggung besar? 2019. Oh berarti dari 2013? Lamaran, Tapi sebelum dilanjut Mbak, sempat ada titik jenuh nggak sih dari 2013 sampai 19? Setiap hari kayak gitu digembleng di mana? Itu kan awal karir, awal belajar kan? Kok enggak ya waktu itu. Enggak ya? Karena aku juga masih kerja kantoran waktu itu ya. Kantoran. Jadi itu hiburanku tuh itu. Oh iya, sambil belajar. Terus akhirnya dapat nih kesempatan di panggung yang gede, terus jadi orang juga mulai tahu aku gitu ya. Terus waktu proses, nah kalau teater itu kan panjang ya Mas prosesnya, bisa berbulan-bulan. Nah ketika proses yang untuk TBY ini ya Mas, itu aku didatengin nih sama sutradara teater juga. Kamu main deh di nanti di lakonku gitu. Itu untuk teater FKY waktu itu. Oke deh, tapi aku selesaiin ini dulu ya. Oke, terus ya wes latihan. Nah, ini nih awal ketemunya film. Oh, dari teater 2019 itu. Nah, jadi aku tuh udah selesai nih pentas. Aku didatengin nih sama Pak Heru itu. Nah, aku ketemu Mbak Heru itu di TBY itu waktu pentas itu. Nah, pas aku turun panggung ini didatengin sama Mbak Heru, sama ada satu cewek lagi, terus sama anak kuliahan. Terus dia bilang, Mbak ini ada yang mau kenalan gitu, Mbak Heru gitu. Oh ya. Terus dia bilang, Mbak ini mau nggak main film gitu. Soalnya Mbak itu mukanya agak mirip sama anak kecil yang di film itu gitu. Oh, mukanya Mbak sama dengan karakter di film. Gitu. Nah, waktu itu aku tuh sempet ini Mas. Wah ya mungkin aku tuh gaya lah gitu ya. Gaya, Ini filmnya kok ngangkat tentang sinetron. Ini aku baru banget ya itu waktu itu. Itu tahun berapa mulai awal masuk film? 2019. Oh di tahun yang sama. Akhir gitu. Ya wes akhirnya ya tak terima gitu. Terus ya lancar sih prosesnya. Kok keterusan ada lagi yang datang, Mbak kamu main ya. Ini mahasiswa lagi isi ya, mahasiswa isi. Terus keterusan akhirnya ada agensi nih ya yang denger kayaknya Mbak ini diajak nih di film yang gede. Nah waktu itu aku tuh ekstras Mas, figuran gitu. Figuran ini gimana tuh? Figuran tuh ya ini figuran figuran tuh kalau orang ya asal lewat itu. Cameo. Waktu itu Mbak ini tuh merayunya gini, Mbak ini tuh ekstras berkarakter gitu. Aku perlu banget Mbak gitu. Kenapa gitu? Soalnya nih jadi orang gila. Wedan. Aku pertama kali film layar lebar itu jadi ekstras wedan, Mbak. Saya bayangin ekstras orang gila, terus piye Mbak itu? Ya joget-joget awalnya dewe. Tuh gini, awalnya wong edan isih ringan awalnya gitu. Awalnya di situ tuh aku dapat peran yang agak gilanya ringan gitu. Terus bocor halus. Ketemu nih sama namanya tuh Mas Ibnu Gundul. Dia punya Omah Kasih Ibnu Gundul. Terus dia ketemu lihat aku, Mas aku tuh Mbak kok baru ya aku ketemu Mbak gitu. Terus aku cerita aku di teater gitu. Ketok gue aja Mbak, kamu perannya orang gila yang
tingkatannya lebih tinggi. gitu. Oh, lebih gila gitu. bar berhasil dari tingkat rendah munggah levelnya tadi wong edan Jadi Mbak. ya wes kamu yang ini aja yang edan banget gitu. Oh yo. Itu jadi peranku lebih gila gitu. Terus aku yo nangis, ketawa-ketawa gitu. Dan itu nggak ada naskahnya Mas gitu. Iya wong edan kok Mbak. Enak naskahnya. Jadi improve gitu. Medeni. Terus Ya itu awalnya gitu Mas, aku di enggak, maksudnya gini Mbak. Beliau-beliau itu yang memberikan peran ke Mbak Diana itu atas dasar apa dia memberikan peran gila itu? Apakah dia membaca secara bukan membaca, bukan maksudnya ini untuk awal aku coba yang sisi paling bawah dulu deh gitu loh, untuk membentuk mental sebenarnya. Oh, karena gini Mas, peran gila itu sebenarnya kan susah ya Mas. Oh iya toh. Iya, ya nggak tak semudah kira itulah tadi Mas. gampang. Iya Karena- terus gimana? Karena kan itu bukan yang ya kita harus masuk ke dunia yang kita belum Orang gila pernah itu, kan gitu ya. Tapi Dan mau melakukan ya ada tuh yang nyanyi-nyanyi sendiri, ada yang teriak-teriak gitu loh. Nah, itu kan dibutuhkan anu ya Mas, berani malu lah gitu loh. Tapi sempat survei orang gila nggak Mbak sebelum jadi? Itu enggak anu ya. Tapi waktu kok itu. ada referensi orang gila jenengan? Kan Nggak tahu ya Mas, aku kayaknya kok anu aja ya. Ngalir Ngelakuin we. aja, ngalir aja. Oke. Tapi gini Mas, aku tuh seneng nonton film ya. Ji. Jadi mungkin aku Oh dari film itu. gitu Oh ya, ngedan gini orang gila tuh gini gitu kan. paling nggak aku tuh punya ini ya. Yo nek jadi orang gila tuh gini, Pakemnya ini gitu kan? gitu, yang aku lihat ya. Terus setelah jadi orang gila yang tingkat dewa tadi? Terus berlanjut lagi yang masih ekstras gitu ya Mas. Itu pertama kali panjenengan film setelah menjadi ekstras itu film apa Mbak judulnya? Dan Yang kapan? dapat peran yang lumayan. Bu, enggak, dari awal dulu. Dari 2013 sampai 2019 kan Mbak di teater. Nah, habis itu terus Mbak ikut film jadi itu ekstras. 2019 juga. Akhir tahun gitu. Itu film apa Mbak? Ya, Judulnya? Just Mom. Itu Just Mom. Hanya Mama berarti? itu Christine Hakim loh. Nah, itu aku ketemu. Oh iya. Ketemu Christine Hakim. Jadi dilalah nih ya, temenku itu muanya gitu. Makeup artisnya. Makeup artisnya. Terus dia itu udah lama nih di dunia film. perfilman. Terus akrab sama Bu Christine Christine Hakim. Hakim. Terus jadi kalau orang film itu ya wis ketemu nih karo sing wis akrab Iya, gitu ya. sudah akrab gitu. Terus karena aku kenal sama temanku ini, yuk Bu kamu gabung sama ini. Wah, ya siapa yang menolak ya kan? Betul, Duduk betul. bareng Bu Christine. Tapi aku di situ dapat sesuatu ya Mas. Aku belajar gimana Bu Christine Hakim mencari moodnya. Terus ya kita ngobrol gitu ya. Tapi ketika dia mau take, itu dia minta waktu. Wes aku tak kesana dulu ya. Dia bangun moodnya di pojokan gitu aku lihat. Terus ya dia nggak pegang HP, dia pokoknya lepas lah, pokoknya fokus di situ gitu. Untuk membentuk biar feel-nya kena kali ya. Karena di situ waktu itu dia langsung nangis Mas gitu. Waduh. Oh perannya pas nangis, ngambil Iya, take pas nangis. di situ. Wah, susah loh itu. Jadi aku waktu itu ya, wah aku ketemu orang gede gitu ya. Tapi nggak bisa foto waktu itu karena wah aku takut banget ya Mas, karena wah ini nanti Situasinya ya Mbak ya, crowded berarti ya? bukan, karena aku takutnya siapa tahu beliau nggak berkenan ya. Betul ya, menjaga ya Mbak. Terus dari film pertama Mbak Diana itu kesannya apa yang dapat dalam pribadi diri Mbak? Kesannya Kesan ikut dan bertemu serta setelah jadi apa impact yang ada dalam diri Mbak Diana? seneng sih ya. Seneng. Iya seneng, terus iya makin ketagihan sih aku. Penasaran ya? Iya. Gitu. Dan aku tuh merasa aku menemukan oh ternyata kayaknya passionku di sini deh gitu. Dengan dasar apa Mbak Diana mempunyai sudut pandang itu? Aku menikmati gitu Mas. Oke. Jadi terus
gini ya, aku tuh kan orang yang canggung ya Mas sebenarnya. Apalagi kalau di banyak orang gitu, aku itu cenderung gampang panik, terus itu tuh aku tuh gimana ya? Kalau orang bilang tuh mungkin aku introvert ya Mas. Gimana ya? Jadi aku tuh gampang habis energiku kalau misalnya aku tuh di kerumunan gitu. Kayak terserap lingkungannya gitu ya. Tapi herannya ketika aku di depan kamera, aku tuh nggak mengalami itu gitu loh Mas. Kayak aku moodbusternya nggak balik gitu ya. Kok bisa ya? Padahal kan kalau film layar lebar itu kan banyak banget ya Mas krunya. Apalagi Jakarta dengan mungkin orang-orang yang berbeda ya. Beda ya Mas, di Jogja sama di Jakarta tuh beda. Culture-nya juga beda dan itu aku bisa mengatasi aku gitu loh Mas di situ. Aku nggak tahu ya. Nah itu tuh menurutku yang aku rasain, aku jadi punya sesuatu yang kalau orang mungkin ya kalau seumpama merasa, aku kok sakit ya, maksudnya sakit mental ya gitu. Wah aku harus meditasi mungkin atau beryoga atau apa. Nah mungkin prosesku untuk untuk bisa balik menjadi orang yang baik-baik itu mungkin prosesku ya Mas. Berakting, nggak tahu ya, mungkin itu rilisku ya. Iya, benar-benar. Berarti cara untuk mengatasi di waktu ada sesuatu yang ada dalam diri Mbak, berarti berakting, berkarya. Mungkin itu salah kan? gitu ya, salah satunya. Karena mungkin sedikit melupakan diri sendiri untuk menjadi orang lain. Gimana ya? Jadi mungkin gini ya. Ketika kita menjalani profesi yang kita suka, passion kita gitu ya. Itu tuh kita seperti kalau orang Jawa bilang nguripi ati gitu loh. Iya, benar. Nah itu mungkin salah satu cara untuk memupuk ati gitu ya. Iya, itu kan berarti kan kalau kita berorientasi menguripi ati kan berarti perasaan kita yang hidup. Tapi secara tidak langsung kita kan berperan bekerja menjadi orang lain, benar nggak? Iya kan? Berarti kan sama halnya kita melupakan sedikit diri kita sementara, tapi menghidupkan hati kita, benar nggak? Iya. Benar kan? Iya kan? Berarti kan kita melupakan diri kita sementara kan? Tapi dengan itu bisa membangkitkan lagi bahwa berarti passionku yang kini gitu kan. Jadi sewaktu aku sedih, aku berakting, orang dibayar gak masalah gitu kan. Iya kan? Gitu kan berarti. Tapi dalam perjalanan proses Mbak, dari sisi keluarga mendukung nggak Mbak? Enggak. Loh? Kok enggak? Terutama bapakku gitu. Jadi padahal bapakku itu tuh dulu pernah main film juga. Iya. Tapi bapakku itu merasa di film tuh kamu dapat apa sih gitu. Mungkin orientasinya masih ke materi. Ya. Jadi ya waktu itu bapakku yang iya dan tidak gitu loh Mas. Itu maaf Mbak sebelumnya, beliau atau Bapak itu tidak setuju karena dari awal Mbak masuk teater atau sudah memulai masuk perfilman? Masuk film. Masuk film. Berarti Bapak nggak setuju? Karena gini, waktu aku memutuskan untuk masuk film, aku itu berhenti kerja kantor. Oke. Yang pertama pertimbanganku, aku pengen fokus di film. Oke. Karena menurutku film itu nggak bisa main-main nih, gitu ya Mas. Karena untuk menjadi aktor dan berperan menjadi aktor yang bagus, itu aku juga harus nggak boleh setengah-setengah nih gitu loh. Kalau seumpama aku masih mikirin deadline kantor, masih mikirin laporan, geladrah ya teman. Aku jadi nggak fokus kan gitu loh. Nah sementara bapakku itu pengennya aku punya penghasilan tetap nih gitu loh, dan menurut beliau ya kantor itu satu-satunya jalan gitu. Tapi aku kok hatiku di sini ya gitu loh. Tapi lama kelamaan dari situ kan jam terbang ya Mas ya.
orang mulai kenal aku, orang mulai percaya ngasih peran ke aku. Lama-lama aku dapat peran-peran yang bagus gitu loh Mas. Dan itu pasti aku bilang ke bapakku, aku dapat ini Pak gitu. Lama-lama bapakku juga akhirnya ya wes. Itu di tahun yang sama Mbak? Enggak dengan peran yang bagus itu mulai tahun kapan tuh? Mulai baru-baru ini Mas. Itu tuh nggak bisa instan Mas gitu tuh. Iya benar. Susah Mas. Jadi aku tuh pernah ya di titik aku tuh mengeluh dengan ibu yang di teater tadi itu ya. Bu, aku kok susah banget ya di sini tuh. Kayaknya tuh aku tuh kayak jalan di tempat gitu loh. Baru mau naik wes ada masalah yang lain, ada masalah ini. Terus kok nggak disangka tuh beliau bilang, ya harus gitu, itu harus berliku-liku. Memang prosesnya berarti ya. Kalau kamu nggak berliku-liku, kamu nggak akan bisa kuat dia. Ketika kamu di titik yang mungkin menurut orang ya disitulah gitu loh. Kamu nggak akan kuat secara mental, kamu nggak akan kuat ya mungkin aku nggak bisa cerita kayak gini ya Mas kalau aku nggak melewati fase dulu ya gitu. Tapi yang jadi pertanyaan kecil buat saya pribadi Mbak, dikala seseorang anak mempunyai passion ataupun kegiatan positif yang dimana dia punya kenyamanan ya kan di divisi itu, tapi tidak disupport dengan orang tua, apa yang dilakukan si anak untuk mempercayakan orang tua bahwa iki loh Pak, aku ki nyaman yang gini gitu apa? Ya tak lakuin terus Mas, sama itu tadi. Konsisten berarti konsisten, ya? Dan bertanggung jawab terus, ya? Terus aku juga saudara-saudara, keluarga besarku tuh juga nggak serta-merta menerima ya Mas ya. Nonton filmku aja nggak ada yang nonton gitu Mas. Sampai, waduh kok nggak ditonton ini, ya ampun aku ini. Nontonnya tuh baru akhir-akhir ini gitu loh Mas. Terus akhirnya ada di satu titik tuh budeku tuh bilang, ya udah kalau kamu memang seneng di sini ya kamu harus tanggung jawab di sini. Kamu harus bisa bikin orang percaya. Dari situ aku ya wes lah, berarti sudah dapat restu nih gitu. Berarti dari situ kita belajar satu metode baru. Berarti keyakinan dan perjalanan hidup itu ditentukan oleh diri sendiri. Dan orang tua itu sebatas merestui, benar nggak? Iya. Gitu. Karena kalau saya pribadi Mbak, kalau kita mungkin orang lama ya, wah kita tua banget aku. Orang lama tuh kan karir ataupun perjalanan hidup anak tuh masih kadang-kadang pakai patternnya orang tua. Saya dulu masuk kuliah aja, Dek, gue kudu mlebu ekonomi. Ini aja ya, gitu loh. Aku juga ditentuin kok dulu. Gitu, makanya waduh, ini ora iso, kudu iso ki aku pikir saya kayak gitu. Tapi ternyata dari situ tuh timbul trigger bahwa kita itu adalah manusia yang ya selama kita hidup kita belajar. Kalau nggak kayak gituin kita nggak bakal belajar gitu kan. Iya. Dari situ saya belajar. Ternyata saya nggak bisa apa-apa. Oh iya, paham ekonomi gitu. Ngalir terus. Gitu. Tapi kan kita kembali lagi ke culture budaya sekarang. Beda. Ya kan? Justru sekarang orang tua ikut anaknya. Apa yang anaknya pengen, apa yang anaknya mampu dan bisa. Karena kembali lagi, dia ngambil sisi comfort zone-nya si anak. Bener nggak? Ya, bener. Nanti kalau si orang tua, kamu harus A, harus B. Kalau di luar itu, lah dulu kata papa, kata mama. Nah itu loh, itu saya memahaminya sih kayak gitu dari saudara, dari teman dekat. Iya, kayak gitulah. Tapi kalau aku lihat sih itu kalau orang tua cenderung mengikuti anaknya itu juga nggak bagus ya. Sebenarnya. Tapi nggak tahu. Zaman itu juga nggak paham saya. Iya. Itu Mbak. Aku masih baru mengamati sini. Nah, baru mengamati. Makanya itu. Karena gini juga ya Mas, aku tuh ngerasa memang berbeda ya. Apa itu berbeda? Generasinya. Iya. Gitu. Jadi gini Mas, aku tuh kan banyak main film sama anak-anak kuliah ya. Kuliah. Itu komunikasinya beda banget Mas. Oke. Dan itu pun aku juga. Apa perbedaannya dulu sebelum lanjut? Komunikasinya dengan Mbak. Mereka tuh mungkin kalau aku ya itu tuh ya lebih banyak ngobrol langsung gitu loh. Langsung ya. Kalau mereka lebih sibuk dengan gadgetnya, terus apa ya?
terus nggak ada basa-basi, terus misal Toto kromo juga kurang, ya kan? iya, itu mulai ditinggalin gitu. Apa ya, itu sesimpel itu ya Nah, Mas ya. benar, setuju saya. Cuman itu ya itu kaget sih aku pertama, wah kok gini ya. Terus kadang-kadang mereka ketus gitu, aku tuh kadang waduh aku salah apa ya. Ternyata setelah aku pelajari gitu, oh mereka tuh memang gini. Ya wes lah, aku juga cuek ya. Iya benar. Kadang-kadang terus aku punya komprominya gini Mas. Jadi kalau di lokasi ya wes aku main HP juga gitu. Melu-melu ben bodoh dia. Cuman aku ngajak ngomong juga ke mereka. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Dan ini aku mencari celahnya gini. Apa sih yang mereka suka sih gitu ya. Terus mungkin kalau di film ya aku terbantu dengan, aku kan sering nonton film Mas gitu ya. Aku ngomong itu aja soal referensi, tukeran referensi gitu. Mereka semangat banget gitu. Ya itu caraku serawung dengan mereka ya Mas ya. Saya ngebahas anak sekarang tuh seneng sebenarnya, bangga. Iya. Lebih hebat. Lebih hebat, cepet banget Mas cepet banget, itunya. Iya. Mikirnya cepet gitu, tapi dia secara tidak langsung dengan dia memikirkan pikiran dia tidak memikirkan diri dia loh. Karena yang berfungsi ininya, bukan raganya. Benar nggak? Nah makanya setiap mungkin saya bertemu orang di podcast pun juga saya sering berbicara bahwa saya bangga dengan generasi alfa sekarang. Gitu, bukan saya bagaimana nggak, cuman yang saya sebagai orang lama jujur bahwa orang melestarikan kehidupan dan berjalan maju terus itu harus ada background culture-nya. Iya. Berbudaya. Ya. Loh iya benar. Kalau kata papa saya gini, kepinteran akademisi itu hanya membuka jalan kamu, Cah Bagus. Tapi yang bisa mempertahankan adalah attitude kamu. Iya betul. Loh iya. Aku setuju banget. Banget, saya banget Pol. Tapi itu di dunia film juga gitu Mas, nah, berlaku tapi banget. Hal ini kita kopis ke anak muda sekarang ya, siapa sih kamu gitu, iya kan? Nah, tapi nggak tahu kenapa ya, semoga aja anak-anak generasi alpha sekarang menyadari bahwa berbudaya itu perlu. Iya sih. Karena banyak kejadian sih kayaknya banyak yang sudah mulai terbentur ya, aku ngelihatnya ya. Iya. Dan ya salah satu contohnya tuh kayak mungkin kalau film Indonesia Budi Pekerti itu salah satunya. Terus aku kemarin nonton film Jepang Mas, judulnya Monster. Kudi. Itu tuh monsternya horor apa action? Itu tuh filmnya, wah itu sutradaranya jenius banget ya menurut saya. Jadi itu main perspektif gitu loh Mas. Nah itu di situ kayaknya dia mungkin berbicara dengan mungkin generasi ini bahwa ini kalau dari perspektif berbeda generasi itu akan berbeda loh melihatnya. Betul. Bagus banget sih ending. Aku nggak mau cerita ya karena maksudnya ini nanti apa spoiler ya. Tapi itu menarik ya. Jadi makin kesini tema-temanya itu juga permasalahan yang terjadi di generasi ini gitu loh. Makin kesini gitu Mas. Ya sebenarnya jadi kan itu harapanku juga sih. Ya biar anak-anak tuh juga nggak kelewat baper lah. Ya betul. Iya. Ya sebenarnya tujuan kita orang lama itu kan nggak jahat. Iya kan. Paling tidak ya kita pun yang anak tua pun kita yang anak tua pun memandang ke depan, dimudahkan pikiran kita untuk mengikuti anak muda. Coba kita balik perspektifnya. Kenapa yang anak muda tidak menoleh ke belakang? Bahwa ada generasi sebelumnya yang sudah mempunyai budaya seperti itu. Kalau aku lihat tuh karena ini Mas ya.